Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay everyone, in this video we are going to learn chapter 3 about what are you going to do today atau apa yang akan kamu lakukan hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya di video kali ini kita akan belajar mengenai expression of intention. Lalu di sini saya akan menjelaskan expression of intention itu secara rinci, seperti bagaimana itu expression of intention, lalu apa sajakah ungkapan dari expression of intention itu sendiri. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kita akan membahas pengertian dari expression of intention. Intention itu sendiri memiliki arti niat. Lalu, untuk pengertian secara umumnya, expression of intention is something that you want and plan to do. Artinya itu sesuatu yang kamu inginkan dan rencana yang akan dilakukan. Nah, bisa kita lihat di sini berarti expression of intention itu sebuah kegiatan yang sudah direncanakan atau sudah terschedule untuk dilakukan di masa depan. Untuk lebih singkatnya di sini, kita bisa menyebut intention sebagai future plan atau rencana di masa depan. Nah, karena masih sebuah rencana atau masih berupa harapan, maka dalam expression of intention di sini kita menggunakan tenses simple future tense. Nah, apa sih simple future tense itu? Simple future tense itu ialah suatu bentuk kata kerja yang menyatakan suatu kegiatan yang akan terjadi di masa depan. Nah, dalam simple future tense, kita bisa menggunakan 3 bentuk dari be going to, will, dan would like to. Nah, apa sih perbedaan dari 3 bentuk future tense di sini itu? Mari kita bahas satu persatu. Untuk bentuk dari future tense itu memiliki arti yang sama, yaitu akan atau ingin melakukan sesuatu. Namun, dari 3 bentuk tersebut memiliki perbedaannya masing-masing. Bentuk yang pertama adalah be going to. Bentuk ini digunakan ketika ada aktivitas atau kegiatan yang sudah kalian rencanakan sebelumnya, atau lebih tepatnya, kegiatan yang sudah sengaja kalian rencanakan untuk dilakukan di masa depan. Nah, untuk pola dari be going to itu adalah subject ditambah to be, is, am, are ditambah going to ditambah verb one sebagai kata kerja bentuk dasar. Nah, untuk to be-nya itu kita harus lihat apa subjeknya. Untuk subjek he, she, it kita menggunakan to be is. Untuk subjek I kita gunakan am. Untuk subjek you, they, we kita gunakan are. Di sini ada contoh kalimat dari pola be going to. Nah, di sini ada kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif. Untuk kalimat positifnya, di sini ada Reja is going to visit Mount Bromo next week. Nah, Reja di sini sebagai subjek, is di sini sebagai to be, going to, dan visit di sini sebagai kata kerja dasar. Visit itu artinya mengunjungi, lalu ada Mount Bromo next week sebagai kata keterangan. Jadi untuk kalimat positifnya itu Reja is going to visit Mount Bromo next week. Nah, untuk kalimat negatifnya di sini ada Reja is not going to visit Mount Bromo next week. Kita tinggal menambahkan kata not setelah to be. Jadi Reja is not going to visit Mount Bromo next week. Nah, untuk kalimat interrogatif di sini karena kalimat tanya, jadi kata is-nya itu kita tarik ke depan sebelum subjek menjadi is Reza going to visit Mount Bromo next week. Dalam bentuk yang kedua di sini ada will. Nah, untuk penggunaannya di sini aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang, tapi belum direncanakan atau belum jelas. Kalau tadi be going to kegiatannya itu sudah jelas, sudah direncanakan sebelumnya. Kalau dalam bentuk will ini kegiatannya belum direncanakan atau kegiatan spontanitas. Nah, di dalam bentuk will juga ada pola kalimat, yaitu subjek ditambah will ditambah verb one kata kerja bentuk pertama ditambah objek. Nah, kita lihat dalam bentuk contoh kalimat. Di sini ada I will buy meals for you.
Saya akan membeli makanan untuk Anda. Nah, kita lihat di sini I-nya itu sebagai subjek, will-nya itu sebagai will, akan. Nah, buy-nya itu sebagai kata kerja bentuk pertama, artinya membeli. Objeknya di sini tuh meals, makanan. Nah, for-nya itu sebagai kata keterangan. Jadi dalam kalimat positifnya itu di sini I will buy meals for you. Nah, untuk kalimat negatifnya di sini kita tinggal menambahkan kata not setelah will menjadi I will not buy meals for you. Nah, untuk kalimat interrogatif karena di sini kalimat tanya berarti will-nya itu kita tarik ke depan sebelum subjek. Jadi menjadi will I buy meals for you? Jangan lupa tanda tanya karena di sini kalimat pertanyaan. Lalu bentuk yang ketiga di sini ada would like to. Nah, bentuk di sini digunakan ketika ingin menunjukkan keinginan yang lebih sopan. Nah, kita lihat polanya di sini ada subjek ditambah would like to ditambah verb one, kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk pola di sini karena tidak ada to be, jadi tidak ada yang berubah sesudah subjek. Contohnya, mau apapun subjeknya seperti I, you, we, they, he, she, it, itu kelanjutannya tetap would like to ditambah verb one. Nah, terus dalam bentuk would like juga dapat disingkat menjadi I'd like to, artinya itu sama saja would like to, cuman ini disingkat menjadi I'd like to bla bla bla. Nah, kita lihat contohnya untuk pola would like to di sini ada Franda would like to stay in Jakarta next month. Artinya Franda ingin menetap di Jakarta bulan depan. Nah, kita lihat di sini. Franda sebagai subjek, would like to-nya itu menunjukkan keinginan, ditambah stay-nya itu sebagai kata kerja bentuk pertama, in Jakarta next month sebagai kata keterangan. Jadi bentuk positifnya itu Franda would like to stay in Jakarta next month. Nah, untuk kalimat negatifnya setelah would harus kita tambahkan not menjadi Franda would not like to stay in Jakarta next month. Nah, untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatifnya itu ada would Franda like to stay in Jakarta next month? Nah, seperti sebelumnya kalimat would-nya itu kita tarik ke depan menjadi would Franda like to stay in Jakarta next month? Contoh lain yang bisa kita gunakan dalam would like to yaitu seperti I would like to become a doctor or I would like to become a teacher one day. Yang terakhir di sini kita akan membahas expression asking of intention. Nah, selain menggunakan pola interrogatif yang seperti tadi sudah dijelaskan, di sini asking intention memiliki pertanyaan umum yang biasanya sering orang-orang ajukan. Contohnya itu seperti what are you going today? Any plans for the weekend? Are you thinking of mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.